Jadi ada sebuah hikayah, sebuah cerita yang terjadi pada Dhinnun al-Misri. Dhinnun al-Misri ini satu ketika masuk ke Masjidil Haram. Ketika Dhinnun al-Misri masuk ke Masjidil Haram, ini tiba-tiba Dhinnun ini ketemu dengan seseorang yang di situ tergeletak di bawah tiangnya Masjidil Haram tanpa mengenakan busana. Iki ana wong kok ora duwe klambi, tak arani mesakno iku yo potongane sehat, tak arani gendeng iku yo gak gendeng sebab oleh nyebut dok ngarsane Gusti Allah kalimat thayyibah sing diungkap lagi yo luar biasa. Tapi nek tak arani waras kok ora kelambenan. Mosok munggo fikir iku sampai nemen fikire wong iki sampai ra duwe pakaian. Nah, tapi Dhinnun karena wong gede ora duwe pikiran ngono. Lah yang punya pikiran seperti itu barangkali kalau bukan Anda ya saya. Nah, ini orang-orang biasa itu otomatis ketika punya pikiran begitu nek awake dhewe sing ketemu otomatis mesti mikire iki wong stres apa ta wong iki lagi bar ketemu karo perkara sing gak enak. Nah, ini otomatis. Tapi karena Dhinnun di situ adalah termasuk orang yang banyak mengalami kejadian-kejadian besar nanti kersane Gusti Allah. Nah, Dhinnun ketemu orang seperti ini, kemudian Dhinnun tidak lari, tidak grogi, tidak takut, atau bahkan merasa jijik, tidak sama sekali. Dhinnun ini kemudian mendekat fadanautu. Nah, kemudian Dhinnun itu mendekat kepada orang tersebut, kemudian bertanya. Orang tersebut ditanya, "Loh, sampean ini benar?" Oh ya, fadanautu minhu wa sallamtu alaihi. Nah, kemudian uluk salam sebab apa? Ya bagaimanapun ketika ketemu wong padha mukmine, wong padha islame, nek ngene kono wong sing seagama ya otomatis wong al-muslim itu akhul muslim. Jadi ketika ketemu ya sudah secara otomatis ya bukan hanya tegur sapa hai, tapi jelas di situ karena karena wong gede ya kembali lagi tidak meninggalkan yang namanya salam. Jadi situ didekati, lalu kemudian aku mendekatinya, lalu aku nguluk salam. Jadi nguluk salam pada orang tersebut. Nah, kemudian aku tanya, siapa kamu? Nah, orang tersebut hanya menjawab, aku ini adalah seorang pengembara, orang asing yang mengembara. Nah, kemudian tak tanya lagi, dan namamu siapa? Saya ini adalah buronan atau orang yang dicari. Dicari oleh siapa? Dicari oleh sosok atau dicari oleh yang mengejar-ngejar saya dan saya lari dari yang mengejar-ngejar saya. Nah, hebatnya di situ, dilalah ini tidak kemudian menjadikan Dhinnun ini penasaran. Ini maksudnya sopo? Nah, nek sing ditakoni, aku mbek sampean ketika ditakoni wis otomatis. Ketika ditanya, kamu kok sampai tidak pakai pakaian ini apa? Oh, otomatis ketika bertanya, paling tidak kalau jawabnya itu saya ini adalah seorang pengembara. Nah, otomatis ini aku sing ditakoni mesti otomatis pikiranku ya muni, oh, gue pengembara ya karena alasan yang lebih bijak atau lebih enak didengar. Tapi aslinya nih dalam potongan ini ya palingnya dikejar kolektor. Nah, dikejar kolektor mak kono gak wani lapo-lapo atau gak wani salene ora kopers, yang penting nek kono menghindar dari kolektor. Kadang-kadang itu kita sendiri itu kadang-kadang juga seringkali lengah ketika kita itu dihadapkan pada catatan resmi atau print-printan yang dimiliki oleh debt collector. Itu kadang-kadang kalau kita bayangkan kita setiap hari itu juga ada yang mencatat segala bentuk perbuatan kita, baik itu yang baik maupun yang tidak baik atau yang jelek. Nah, ini otomatis ketika catatan ini nanti pertanggungjawabannya kalau yang nyatat baik dan buruk ini adalah malaikat mungkar dan nakir sebutlah. Malaikat raqib dan atid. Raqib dan atid ini ketika di situ mencatat awake dhewe lho ndak punya rasa. Kadang-kadang itu kita ndak punya nek potongannya kita ya jelas otomatis. Kadang-kadang memang ya sering di situ wis ora sepira medeni pokoke cek belum njaluk sepuro. Lah itu kadang-kadang kendalanya ketika kita tahu banyak sekali fatwa atau nasihat yang sering kali kita dengar.
Tapi tidak, dalam tanda kutip, tidak kita jadikan sebagai bahan untuk bermuhasabah. Tapi kalau berbicara mengenai penagih hutang atau debt collector, sudah secara otomatis tidak usah diperintah, kita mesti akan bergegas. Nah, kebanyakan dari kita bukan bergegas untuk membayarnya atau memberikan janji kepada petugas, tidak, tapi bergegas untuk lari dari jalur belakang alias pintu belakang rumah. Nah, kembali lagi, kalau dinun ini yang tanya, di situ dijawab, saya ini adalah buronan dari yang mengejar-ngejar saya, dan saya lari dari yang mengejar-ngejar saya tersebut. Nah, kemudian dinun itu kemudian terus tanya, loh, memangnya kamu berkata apa kok sampai kamu itu kondisimu sampai seperti ini, sampai kamu lari itu tidak berpakaian dan kamu sampai menutup diri di Masjidil Haram. Satu hal ketika dulu saya ngaji kitab Tafsir Jalalain, waktu dulu masih di pesantren, waktu itu masih di pesantren Kudus, itu dulu guru saya dulu mengatakan bahwa termasuk tempat yang di situ tempat yang di situ aman dari golongan kriminalitas, dan memang petugas keamanan itu tidak boleh menangkap atau mengeksekusi orang yang berbuat jahat ketika masih di dalam Masjidil Haram. Jadi tidak salah kalau kemudian di sini dikatakan kenapa kok Masjidil Haram yang dibuat pelarian, apa tidak ada masjid yang lain? Tidak, karena memang Masjidil Haram itu adalah salah satu tempat yang mana ketika orang itu berbuat kesalahan atau katakanlah melakukan tindakan bahkan dalam tanda kutip perbuatan yang bersifat pidana, ketika orang ini masuk ke dalam Masjidil Haram maka akan ditunggu sampai orang ini keluar baru ditangkap. Ketika nangkap di dalam Masjidil Haram ini merupakan larangan sejak dari dulu. Nah, ini menurut ceritanya guru saya seperti itu. Nah, ketika sudah seperti itu, kembali lagi Dinun kemudian bertanya, kamu itu mengucapkan apa? Kamu itu berkata apa kok sampai kamu lari ke birit-birit, tidak sempat pakai pakaian sampai seperti ini, terus kamu sampai tergeletak di bawah tiangnya Masjidil Haram? Nah, orang tersebut kemudian jawab, bukan dengan kalimat jawaban narasi atau deskripsi, tidak, tapi jawabannya hanya dengan isak tangis. Orang tersebut kemudian menangis. Nah, tangisannya ini yang di situ memunculkan rasa yang luar biasa. Bahkan Dinun Al-Misri ketika dijawab dengan sebuah isak tangis yang luar biasa mendalam, Dinun Al-Misri akhirnya katut nangis. Dan ini pun bukan nangis yang ditangis-tangis lalu dibuat-buat, enggak. Dinun Al-Misri otomatis di situ ikut menangis. Ketika sudah ikut menangis, nah ini podo-podo nangis. Jadi wong ketemu wong itu podo-podo nangis. Ada enggak cerita seperti ini? Ada. Dulu ketika zamannya Mbak Yai Arwani, ketika ketemu dengan sesama orang kami itu tanpa berkata-kata, termasuk salah satunya itu almarhum Yai Hamid Melahan. Itu dulu konon ceritanya, saya mendapatkan cerita ini itu dari keponakan Yai Hamid. Nah, Yai Hamid Melahan, maksud saya Melahan Jepara. Nah, Yai Hamid itu dulu ketika ketemu dengan Mbak Yai Arwani Amin, pendiri Yambul Quran, Al-Hafidh. Nah, ini ketika ketemu di perempatan Pasujan, satu ketika pernah ketemu di perempatan Pasujan. Yai Arwani ini dari sisi timur jalan, kemudian Yai Hamid Melahan ini dari sisi barat perempatan, dari barat jalan. Nah, ini ketika ketemu, ini belum sampai menyampaikan atau uluk salam, ini enggak. Ini secara otomatis, tanpa melihat pun tiba-tiba rasa tangis ini tidak bisa terhenti. Dan itu ketika saya dikasih cerita itu, bahkan lebih dari setengah jam, Yai Arwani sama Yai Hamid Melahan ini ketika berpapasan saja di seberang jalan, ini tangisnya tidak terbendung. Ini bisa sampai lama sekali. Nah, ini ketika bertemu sesama dengan orang-orang yang golongan orang-orang soleh. Nah, kalau
Kalau saya ketemu dengan teman saya di situ, saya lihat teman saya nangis, ya langsung nggak tinggal pergi. Ketika saya ditanya ini siapa, orang kenal, orang nopo kok moro-moro nangis. Nah, terus ketemu saya ngaku-ngaku, ya otomatis kancane juru mati ya, daripada capek-capek saya kita ngurmati teman yang nangis tidak jelas, terus daripada ngurusi sesuatu yang tidak jelas, mending cari yang lain aja, kegiatan yang lain. Nangis akibat dari jawaban rojulun gharibun tadi, orang yang di situ mengembara atau orang asing yang mengembara tadi, ini kemudian jawabannya ditanya, gue tuh ngomong apa kok sampai di situ kamu kondisimu seperti ini? Jawabannya hanya dengan isak tangis. Dinun akhirnya menangis, podo-podo nangisnya sakwen-wen, sampai kemudian orang tersebut sampai meninggal di tempat. Nah, itu entah berapa jam, entah berapa menit, ya tidak dijelaskan dalam kitab Al-Fawaid. Nah, kemudian setelah orang tersebut meninggal, Dinun ini kemudian mengambil sarungnya dan menutupi orang yang di situ tidak memakai baju. Nah, ini kemudian ditutup dengan sarungnya Dinun. Kemudian Dinun pergi dalam rangka mencari kafan. Kenapa demikian? Karena kepengen ngerumati orang tersebut sampai dengan prosesi talqin, kemudian jadi proses menyolati, ngubur, talqin dan seterusnya. Nah, ini proses-proses yang harus dilakukan ketika ngurmati mayit. Nah, ini otomatis Dinun langsung mencari kain kafan. Ketika mencari kain kafan sudah, ketika balik ternyata orang tersebut mayatnya tidak ditemukan. Ketika sudah tidak ditemukan, Dinun bukan malah di situ tanya sama petugas masjid atau orang-orang di sekitar masjid, enggak. Yon dilalah, karena orang besar ini juga membawa cerita besar. Terus otomatis Dinun ini kok yang dilalah di situ bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertanya, ya subhanallah, Gusti, ya Allah, Engkau yang Maha Suci, man sabaqani ilaihi, siapa sih yang mendahului saya? Fa akhadal yauma. Kemudian saat ini juga, di hari ini juga orang tersebut meninggal, saya itu ingin orang ini mau tak rumat, mau tak mau tak perlakukan sebagaimana layaknya orang mukmin ketika meninggal. Lah kok mayatnya tidak tak temukan, siapa sih orang yang mendahului saya? Nah, kemudian waidan majegagi atau ujug-ujug, tiba-tiba muncul hatif. Hatif itu adalah suara tanpa rupa. Jadi orang-orang besar dulu itu banyak memang yang di situ muncul hatif. Biasanya orang-orang yang mempunyai perilaku khusus atau orang-orang yang di situ mempunyai derajat khusus. Biasanya ini sangat banyak sekali yang di situ mendapatkan hatif. Tapi ingat, tidak semua hatif ini baik atau tidak. Kemudian semua hatif ini adalah mesti benar indallah atau baik, itu tidak semuanya. Nah, ukurannya bagaimana? Kalau ada hatif otomatis berarti larinya tetap kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, atau kalau golongan Ahlussunnah wal Jamaah kembali kepada al-adillatus syar'iyyah, yaitu kembalinya kepada Al-Quran, hadis, ijma' sama qiyas. Nah, kemudian kembali lagi ke cerita Dinun al-Misri. Setelah itu ada hatif, suara tanpa rupa yang kemudian berbicara kepada Dinun. Dinun dibilangi, ya Danun, ya Danun hadzal ladzi yatlubu syaitanu fid dunya. Jadi orang ini adalah Dinun. Taulah kamu Dinun, Dinun. Orang tersebut itu adalah orang yang menjadi buronan, betul, tapi buronannya setan. Setan itu di dunia, ya, mencarinya yatlubu di dunia. Berarti di dunia setan itu mencari mulai pucuk gunung sampai nonggone segoro, sampai di situ di keramaian atau persepian atau tempat yang sama sekali tidak dijamah oleh orang. Setan ini terus memburu orang tersebut, tapi nggak ketemu. Setan itu gak weruh, matanya gak ketok, matanya setan. Fala yarohu. Kemudian mayat lubu malikun khazinun nari. Nah,
malaikat Malik selaku penjaga neraka mencari orang tersebut pun beliau tidak melihat. Jadi malaikat Malik tidak melihat orang tersebut itu, malaikat Malik tidak nampak atau tidak mampu untuk melihat orang tersebut. Fala yarahu. Kemudian wayat lugu ridwanun fil jinan. Berarti fala yarahu. Termasuk malaikat Ridwan selaku penjaga surga ini mencari orang tersebut. Ya, mencari orang tersebut baik itu di dalam surga ataupun ataupun di tempat mana bisa dijamak oleh malaikat Ridwan ini tidak ketemu. Termasuk tadi malaikat Malik khazinun nari, berarti di situ termasuk di dalamnya neraka ini diubek-ubek dari ujung sampai ujung. Ini tidak ketemu orang tersebut. Malaikat Ridwan sampai di situ ubek-ubek di gene swarga, tidak satupun ketemu dengan orang tersebut. Indikasi orang tersebut aja tidak ketemu. Jadi tidak mampu untuk melihat itu. Fakultu lil hatib. Lah terus di mana dia? Nah, jawaban dari hatib tersebut. Nah, terus setelah meninggal terus tiba-tiba tidak ada. Kalau malaikat Malik tidak tahu, malaikat Ridwan juga tidak menemukan, bahkan setan aja tidak bisa melihat. Nah, ini terus di mana setelah ini? Nah, jawaban dari hatib atau suara tanpa rupa tersebut, jawabannya adalah fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Pada tempat yang semestinya atau tempat yang seharusnya munggul Gusti Allah Ta'ala yang maha kuasa. Nah, berarti orang tersebut sing ndokokno ya Gusti Allah. Nah, ketika sing ndokokno Gusti Allah, kok iso nek malaikat gak ero ya wajar, malaikat itu pun makhluk Gusti Allah. Ketok atau gak ketok itu pun atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tanda termasuk bahwa sekalipun sekali bermalaikat atau setan pun di situ tidak kemudian selalu bisa lihat manusia, itu tidak. Termasuk manusia itu ketika tidak melihat atau kita itu tidak melihat sesuatu hal yang bahkan orang lain lihat tapi kita tidak lihat, tidak usah heran. Dari contoh ini aja tampak malaikat Ridwan jelas, malaikat Malik jelas. Ini nama-nama malaikat yang wajib diketahui oleh golongan mukmin. Nah, itu pun sama tugas-tugasnya ini wajib diketahui. Nah, itu pun tidak lihat kok sosok manusia yang di situ mengaku sebagai rajulun qarib. Nah, kenapa kok begitu? Karena Allah Ta'ala menempatkannya pada maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Lah oleh karena cerita inilah walidali kalan krana mengkono maq'adi sidqin inda malikin muqtadir yuqalu den ngendikaake an-nasu fil ibadati. Makanya atas dasar ibrah itulah kemudian dikatakan bahwa an-nasu fil ibadati ala salah satu aksamin. Jadi manusia itu dalam hal beribadah ini terbagi menjadi 3 bagian. Apa itu? Ibadah rohbani, kemudian wahayawani yang nomor 2, yang nomor 3 robbani, warobbani. Terus apa itu ibadah yang di situ dikatakan rohbani, ibadah yang hayawani, ibadah yang yang robbani? Itu apa? Nah, keterangannya farrohbani utawi kang aran rohbani, roh ha ba alif nun alif lazimah ya lazimah atau ya nisbat ya. Farrohbani utawi kang aran ar-rohbani wa ya ar-rohbani iku alladzi wong utawa abid wong sing ibadah ya butuh kang ibadah sapa alladzi Allah ing Gusti Allah, kang nyembah sapa alladzi Allah ing Gusti Allah rohbatan krana arae miris utawa ngeri wa khaufan lan wedi. Rohbani, ibadah rohbani itu orang yang beribadah karena ngeri atau miris dan takut. Karena wedi, entah itu takut dosa, takut ancaman Allah Ta'ala, atau takut kalau di situ tidak diakui oleh
oleh Rasulullah karena takut. Wa khaufan. Kemudian wal hayawani yang kedua, itu kalau tadi rohbani, huwallazi ya'budullaha rohbatan wa khaufan. Orang yang beribadah karena karena dasar miris dan takut. Wal hayawani, kemudian pada yang kedua yaitu al hayawani, wal hayawaniyu. Ibadah yang hayawani itu yang bagaimana? Huwallazi wa ya al hayawani iku alladzi ya'budu kang nyembah sapa lagi Allah ing Gusti Allah roja'a rahmatihi krana ngarep-arep kawelasane Gusti Allah wa afwihi lan pangapurane Gusti Allah. Yang kedua itu hayawani, orang yang beribadah karena mengharap belas asih dan pangapura ampunan. Jadi karena mengharap belas asih dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, itu namanya ibadah hayawani. Nah, kemudian yang ketiga warrobbani. Warrobbaniyu wa ya arrobbaniyu iku alladzi ya'budu yaiku wong ya'budu kang nyembah sapa lagi Allah ing Gusti Allah wala ya'rifu lan ora ngerti sapa alladzi adunya ing perkara donya, ora ngerti masalah donya, walal akhirat wala ya'rifu dunya adunya ing perkara donya, wala lan ora ngerti sapa lagi al akhirata ing perkara akhirat, walal jannata lan ora ndelok perkara agama ya gak ngurus, walan naro lan ora ngurusi perkara neraka, walan nafsa lan ora krana karena individualnya, karena dirinya sendiri itu juga tidak, walar ruhalan tidak karena perkara nyawa atau ruh itu tidak. Tadi ora krana apa-apa ar-robbani, jadi sudah melebur. Jadi ada 3, saya ulangi lagi, karena dasar termasuk salah satunya cerita dari Dinun al-Misri inilah kemudian orang beribadah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama rohbani, yang kedua hayawani, yang ketiga robbani. Ketiga-tiganya ini gimana? Oh tetap bagus. Karena apa? Wong nek gelem ibadah otomatis mempunyai peluang untuk masuk surga. Saya ulangi, orang yang mau beribadah otomatis mempunyai peluang untuk masuk surga. Ini saya katakan peluang. Nah, persoalan nanti masuknya ini karena apa? Ya tetap karena izinnya Allah Ta'ala, kawelasannya Allah Ta'ala. Tapi yang jelas orang beribadah itu dibagi menjadi 3, yaitu rohbani, kemudian hayawani, kemudian robbani. Nah, kalau rohbani, saya ulang, rohbani melakukan ibadah karena adanya rasa miris dan takut. Kalau hayawani karena beribadah yang di situ karena mengharapkan belas asih dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau robbani bukan karena di situ urusan dunia, juga bukan karena akhirat, bukan karena surga, bukan karena neraka, bahkan bukan karena dirinya sendiri ataupun karena nanti nyawa atau rohnya itu akan bagaimana, tidak. Bukan karena kesemua itu. Nah terus implikasi yang akan diterima dari ketiga bagian tersebut, fal awalu utawi kang kawitan yuqalu dengan dikake lahu kedua bagian sing awal, yaitu yang rohbani. Orang beribadah yang rohbani ya yaumul kiamat, ing dalam dina kiamat, idza puisa ketika ditangekne, idza puisa ari kalane den tangekake sapa al awal, yaitu rohbani tadi, min qabrihi sangka kuburane al awal. Nah, ketika dibangunkan dari kuburnya, maka di situ dikatakan najauta minan nar, awakmu wis selamat teko neraka, selamatlah kamu dari api neraka. Ini yang rohbani, sekalipun karena rasa miris, karena rasa tidak apa-apa, yang penting beribadah
bukan niat beribadah loh ya. Kalau niat tetap belum beribadah. Karena niat itu belum beramal. Nah, tapi kalau sudah niat kemudian beramal, nah ini baru. Ini berarti sudah melaksanakan yang namanya ibadah. Nah, ini rohbani itu begitu. Ini implikasi yang diterima nanti. Nah, kemudian yang kedua wayuqalu lisani. Untuk yang kedua yang tadi rohbani, kemudian yang kedua yang hayawani. Yang hayawani di situ wayuqalu lisani udkhulul jannata. Udkhul mlebu sira al jannata ing swarga. Masuklah kamu ke surga, wis langsung. Wis mlebu ngene iki surga. Sebab apa? Rojaan li rahmatillah wa afwi. Berarti orang tersebut ketika beribadah itu karena di situ sangat berharap ini belas kasih dari Allah Subhanahu wa taala dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang seperti ini ketika beribadah ini dikatakan sebagai orang yang beribadah secara hayawani. Tapi sekalipun begitu, ketika nanti suatu saat dibangunkan dari alam kubur, maka di situ dikatakan udkhulul jannah, masuklah kamu ke surga, ke dalam surga. Nah, bagaimana untuk yang ketiga yang tidak karena tendensius apapun, yang di situ adalah dari sisi makhluk, termasuk di situ dirinya sendiri, rohnya, termasuk juga neraka, surga, kemudian juga bukan karena akhirat, bukan karena dunia, bukan karena kesemuanya itu, maka di situ dikatakan wa yuqalu lisalisi hadza mahbubuka, iki lho sing mok senengi, hadza matlubuka, iki lho sing mok goleki, inilah tujuanmu, inilah mahabbahmu, hadza muraduka, inilah yang menjadi tujuan keinginanmu atau target keinginanmu. Wa izzati wa jalali, dawuh Gusti Allah, wa izzati wa jalali, demi keluhuranku lan demi keagunganku, dawuh Gusti Allah, ma khalaqtul jinan illa limislika, aku tidak menciptakan surga kecuali untuk orang-orang sepadane awakmu. Nah, jadi untuk orang-orang yang model seperti kamu. Di sini ya makanya Nabi isbat ma khalaqtul jinan illa limislika. Nah, ini berarti ada makna takkid atau ada makna pengukuhan yang di situ ada kalimat Nabi tapi di situ mengandung makna isbat. Jadi ma khalaqtul jinan illa limislika. Di situ Allah Ta'ala kemudian mengatakan, aku lho ora gawe swarga kejaba kanggone wong-wong sing sejenis karo awakmu. Ini kemudian menjadikan penyimpulan ya, bahwa ahwali man ikhtarahu Allah Ta'ala wa ridha anhu. Nah, ini ketika Allah Ta'ala yang memilih, maka ini otomatis akan sangat berbeda dengan ketika seorang makhluk memilih. Bahkan ketika Allah Ta'ala memilih ini, asrornya atau sirinya ini tidak satupun di situ mempunyai mempunyai pandangan atau jangkauan yang betul-betul secara hakiki. Itu tidak ada, karena hakikat itu milik Gusti Allah Ta'ala. Ketika orang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka keistimewaan apapun yang melekat kepadanya ini serta-merta adalah kehendak dan kuasa dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sekalipun di situ baik setan, baik malaikat, baik makhluk yang lain termasuk manusia, sekalipun di situ tidak mesti ngerti. Apalagi kita kepada orang sejawat atau kepada orang terdekat kita, sekalipun di situ orang yang sangat dekat sekali dengan kita belum tentu tahu mestinya itu seperti apa. Potongannya koyo kata wadus awak ini kok ini, tapi belum tentu. Karena apa? Ini citaannya memang kulitnya sawo matang atau sawo kematangan. Nah, itu kan otomatis orang ada yang tahu. Nah, yang pasti satu hal bahwa hakikat itu miliknya Gusti Allah Ta'ala. Nah, ketika Allah Ta'ala memilih dan ridho akan hambanya, maka ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal dari cerita ini, paling tidak orang ketika mau beribadah, entah karena
karena rasa miris, karena rasa berharap sesuatu dari Allah, atau bahkan bukan karena apapun, tetap saja di situ ada nilai kemuliaan, ada peluang untuk masuk surga yang terbuka lebar. Persoalan nanti finalnya akan masuk betul atau tidak, lah ini nanti adalah min hukukillah. Jadi itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang saya sampaikan. Ini semua tadi saya ambil dari salah satu kisah dari kitab Al-Fawaid fi Hikayatin Ajibah juz 1. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.